Bermitra dengan petani kelapa sawit merupakan model bisnis ASEAN Agri yang telah terjalin sejak tahun 1987. Keberhasilan para petani plasma bermitra dengan ASEAN Agri direplikasikan dengan mengembangkan potensi petani swadaya dengan program One-to-One Partnership Commitment atau komitmen kemitraan 1:1. Artinya, setiap 1 hektar kebun inti bermitra dengan 1 hektar kebun petani, di mana saat ini luas kebun petani yang bermitra dengan ASEAN Agri sudah mencapai lebih dari 101.000 hektar yang dikelola dengan prinsip berkelanjutan. Dalam program Peremajaan Sawit Rakyat atau PSR, alternatif income menjadi sangat dibutuhkan oleh petani, terutama ketika tanaman belum menghasilkan. Nah, dalam hal ini, ASEAN Agri berinisiatif mendorong pengembangan kewirausahaan atau entrepreneurship. Dukungan yang diberikan berupa alih teknologi perkebunan, penyiapan bibit unggul topaz yang produksi oleh ASEAN Agri, pengembangan capacity building petani dan organisasinya, telah membuka wawasan yang luas bagi mereka untuk berusaha dan berbisnis sesuai dengan kondisi di lingkungan masing-masing. Nah, dari awalnya itu sebenarnya pemerintah sudah menganjurkan lahan pekarangan itu tidak boleh tanam sawit. Ini kan semua sawit semua sekarang. Dulu udah dilarang, habis nggak dilarang tanam sawit semua. Nah, ternyata habis mau replanting baru terasa. Wah, jadi petani ini nggak bisa makan apa-apa nih. Kalau udah sawit kan tanam singkong nggak bisa, bawang nggak bisa. Terus saya membongkar sawit lagi. Saya sama anak saya bongkar lagi. Saya uji coba tanam singkong, tanam apa-apa. Habis itu didatangi lagi sama pemerintah, dibantulah ke sumur bor itu dibantu. Ternyata sumur bor itu besar. Jadi daripada untuk menyiram kebun, lebih baik dimanfaatkan untuk menjadi kolam sekarang ini. Nah, waktu itu nggak diterima sebenarnya, tapi daripada untuk hanya nyiram tanaman, lebih baik dimanfaatkan untuk penghasilan yang lain. Kan gitu, karena untuk persiapan replanting. Dulu kita tuh senang usaha-usaha gitu ya Mbak ya, nyari alternatif apa selain sawit gitu. Terus ada ide orang tua yang nyupport gitu, mendukung gimana kalau hasilnya itu nanti biar ada yang mengunjungi dan beli, bisa lihat gitu. Konsepnya sih agrowisata Mbak, seperti itu. Terus dibikin kolam bapak gitu. Kalau sekarang itu hari Sabtunya bisa 100 pengunjung dan hari Minggu kemarin minggu ini 300 pengunjung. 10.000 gratisnya di bawah 2 tahun. Mungkin pangsa pasarnya yang terjangkau aja karena lingkungan perkampungan seperti itu. Jadi saya ini berpikir aku harus usaha gitu. Kalau bisa dari sawit saya kembalikan ke sawit gitu. Dari pengalaman itu saya bisa ketemu yang namanya usaha cacing. Ternyata usaha cacing ini masuk ke kriteria dari sawit, bisa dikembalikan ke sawit lagi. Saya berpikir untuk tahun-tahun terakhir ini di ASEAN Agri itu
pohon sawit yang dimiliki oleh masyarakat itu sudah menginjak ke masa replanting gitu. Jadi saya berpikir sebelum masa replanting itu terlaksana, itu masyarakat sudah memiliki suatu usaha walaupun itu kecil gitu. Ada kegiatan setidak-tidaknya untuk pengganti uang dia beli beras gitu. Kalau dibeli ke mitra itu per kilonya kita hargai 100.000 per kilo. Harapan saya mengambil untuk pupuknya. Jadi nanti rencana saya itu pupukmu saya ambil, saya bikin, saya kemas sedemikian rupa bisa kita manfaatin bersama. Satu bulannya itu sekitar 2,5 juta bulan sekarang ya. Ya, alhamdulillah untuk pihak Asian Agri itu saya berterima kasih, itu selalu menyebut kami apa kegiatan kita, selalu dia hadir untuk mensupport gitu, untuk Asian Agri. Di Medan itu sudah ada jambu. Kenapa nggak dikembangkan di tempat saya, tanah lebar, sedangkan orang itu tanahnya cuma sempit, bisa menghasilkan. Nah, saya coba kemari, saya tanam jambu. Ini sawit dulunya saya bongkar. Kalau produksinya, kalau sekali waktu yang lewat ya, yang lewat itu bisa kami mencapai per bulan itu paling sedikit 15 kelompok. Seperti kami kan ya Asian Agri, banyak bantuan dari Asian Agri seperti kami. Ini kan dulu saya punya kan yang di kebun sana kan mencangkul itu udah pakai traktor. Nah, itu bantuan Asian Agri saya ada. Pendidikan untuk mengelola usaha ada nggak dikasih? Ada. Seperti apa? Ada. Seperti pemakan, kita pergi ke Jawa sana studi banding. Banding ke tempat yang desa-desa lain yang sudah berhasil. Kalau sawit sebenarnya kan ini replantingan dari sawit juga. Kalau dari sisi ekonominya lebih tinggi di jambunya daripada sawit. Soalnya kalau setengah hektar, ini kan pekarangan setengah hektar. Kalau sawit paling menghasilkan kalau sebulan sekitar 500-700 ribu. Kalau di jambunya sendiri satu bulan bisa sampai sekitar 5 kali lipat dari itu. Tahun 2019 itu awalnya itu di sini tuh kan sering banyak ibu-ibu tuh duduk santai. Saya pernah punya pikiran daripada duduk santai gini, kadang namanya ibu-ibu ya banyak kebutuhan ya kan, apa ya ini yang bisa menghasilkan tapi bisa duduk bareng di desa tetangga gitu. Cerita kalau kami itu hari-hari membuat piring gitu. Jadi disitulah terus saya kebetulan ini gitu kan, di situ saya juga punya niat seperti mereka yang maju gitu kan. Tapi ternyata itu ada tetangga yang kenapa kok nggak dimulai aja, nanti saya juga mau loh gitu kan, beli piringnya yang banyak, jumlah banyak nanti saya sewakan. Itu yang pertama. Yang keduanya, berhubung usaha istri saya ini dan waktu itu dikerjakan manual, jadi untuk nyari 1 kilo itu membutuhkan 4-5 jam. Jadi baru berjalan 1 minggu tangannya kapalan ataupun rusak ya kan. Pokoknya sebelum pakai mesin itu kami sehari piringnya sekitar dapat 5, 6, 7 gitu kan. Tapi setelah pakai mesin
20. Saya sendiri 20. Selain mengangkat kesejahteraan ini, mereka kan ini ada kan kita nih sekarang kalau generasi tuanya sudah cukup berumur ya, karena dari tahun 88 ya kemarin ya mereka tiba di Trans ini ya. Ada yang 91, ada yang 92, tapi udah cukup tua. Artinya orang yang sudah cukup berumur. Nah, gen-gen 2 ini terkadang kan mereka juga tidak ada jiwanya untuk pertanian. Tetapi bagaimana mereka juga betah di daerah mereka mengelola setengah hektar tadi, apa yang mau mereka mau. Nah, disitulah kita latih. Jadi nggak hanya gen 1-nya yang kita latih, gen 2-nya juga kita latih. Kita berikan pembinaan sehingga pada saat mereka nanti orang tuanya sudah tidak berkecimpung di pertanian, anaknya sudah bisa menjaga. Yang jelas SN Agri punya prinsip sepanjang masyarakat tersebut sejahtera, mereka bisa hidup dengan lebih layak, itu akan memberikan dampak kepada SN Agri. Dalam operasional SN Agri itu akan lebih lancar. Ada saling menciptakan manfaat bersama antara masyarakat dengan perusahaan. Inilah program-program kemitraan itu tujuan utamanya sebenarnya. Harapan dari perusahaan sekarang adalah tetap mengajak mereka untuk lebih memperdalam lagi, lebih mendorong mereka lagi untuk mempersiapkan diri ketika replanting itu dengan program-program dan upaya-upaya dalam alternative income ini. Dan kita tetap dorong mereka supaya replanting ini jauh harus dijalankan, jangan sampai ditunda-tunda lagi. Karena makin lama akan makin rugi, biaya akan makin besar, dan ini pun memang harus kita jalankan.